Satu lagi ya. Bismillah. Saya sarankan begini, Anda bagus menulis Bismillah, tapi saya biasanya lebih support kalau Anda menulis dengan salam. Karena Bismillah itu bisa disirkan, tapi kalau salam tidak. Ya, salam dituliskan, itu dibacakan, saya pahala, antum dapat pahala. Bukankah kalau saya bacakan antum menjawab? Kalau saya baca Bismillah, antum jawab apa? Alhamdulillah. Kan tidak. Jelas ya? Yang kedua, Bismillah bisa disirkan, salam tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Baik ya. Barakallahu fi umrik, Allah yabarik fiik. Afwan Ustaz, pertanyaan lari dari tema. Kenapa Anda mesti lari? Di luar nggak apa-apa. Ustaz, saya punya teman, alhamdulillah beliau sudah menikah dan sekarang istri beliau sudah mengandung. Masalahnya, Ustaz, orang tua teman saya tidak menyukai istri dari teman saya, istrinya maksudnya. Begitu pula mertuanya tidak menyukai teman saya. Wah, Masya Allah. Kenapa bisa dirodoi menikah? Luar biasa. Ini dengan ini menikah, ini sudah mengandung. Orang tua ini nggak suka ini, orang tua ini nggak suka ini. Lantas kenapa dua-duanya bisa menikah? Khair insyaallah. Karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai. Ini. Karena ada sifat mereka berdua yang tidak disukai kedua orang tuanya dari mereka masing-masing. Dan kedua orang tua mereka memerintahkan mereka untuk berpisah ketika anak mereka lahir. Bagaimana menyikapinya menurut Islam, Ustaz? Sikapnya begini. Yang paling penting kan suami istri ini tidak saling mencela, ya kan? Di dua-duanya masih saling suka. Kemudian persoalan ada pada orang tua. Kalau Anda ingin menyelesaikan persoalan, maka Anda harus menjawab sesuai dengan persoalan. Masalah kita kadang-kadang jawaban tidak sesuai soal. Kenapa anak-anak kita nilainya kalau ujian itu sering kali tidak mendapatkan nilai yang baik? Karena dia menjawab persoalan tidak sesuai dengan soalnya. Dia memberikan jawaban tidak sesuai dengan soalnya. Ya, makanya petunjuk soal mengatakan jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Dia jawab salah. Ya keliru jawabannya. Maka dari sini apa? Masalahnya bukan di suami istrinya, masalahnya di orang tuanya. Identifikasilah masalah-masalah yang ada di orang tua itu. Misal, sayang, orang tua kamu nggak suka aku sifatnya apa? Turunkan. Mereka nggak suka kalau kamu itu, maaf ya, terlalu tidak perhatian, kurang menyapa. Catat, saya kurang suka menyapa, saya kurang perhatian. Kalau saya bagaimana menurut orang tua kamu? Kamu kelihatannya agak cuek. Kamu agak cerewet. Kamu agak, kok banyak amat? Si amat aja nggak banyak. Itu kan si amat, ini kamu. Dia tulis lagi. Nah, begitu sudah ketahuan, sudah praktekkan sifat itu. Jadi yang tadinya misalnya kelihatan Anda seperti kurang baik, tunjukkan kebaikannya. Tunjukkan. Datang dengan cucu dulu dahulukan. Karena biasanya kalau sudah ada cucu, orang tua berubah dari walidain jadi jaddain, jaddah dan jaddun. Apa artinya jaddun? Diterjemahkan kakek, jaddah nenek. Asalnya bukan itu. Asalnya adalah yang punya perhatian yang bertambah lebih. Kenapa kakek disebut jaddun? Karena kalau sudah jadi kakek, akan lebih perhatian kepada cucunya dibandingkan kepada anaknya. Gak percaya silahkan, antum punya anak, ketika akan main ke rumah orang tua antum, yang ditanya bukan antum, cucu ikut gak? Cucu. Antum suruh pulang, cucu suruh tinggal. Jaddun, jaddah. Maka masuk lewat cucu pelan-pelan, kemudian koreksi diri Anda. Setelah menemukan kemudian kelemahan-kelemahan yang dimaksudkan, tampilkan lawannya. Saya punya pengalaman berbeda. Saya mengajar, di antara jamaah teman kami yang belajar, tiba-tiba ada perubahan pada dirinya. Orang tuanya marah. Begitu marah dikatakan, siapa yang merubah kamu? Tunjukkan pada saya. Kalau kamu gak mampu, saya turun tangan. Saya pikir, Masya Allah, itu baru tangannya yang turun, belum kakinya. Karena bukan main-main Pak, itu dari kesatuan yang elit lah gitu kan. Begitu datang, saya bilang begini, kamu gak usah marah. Cukup tunjukkan di mana sisi yang kurang baiknya. Nanti Allah akan berikan jalan. Tampilkan bakti, akhlak mulia, insya Allah akan diberikan jalan. Tiba-tiba, begitu mendapatkan pelajaran tentang akhlak di kitab Al-Adabul Mufrad, Allah kasih jalan, ibunya diberikan sakit oleh Allah. Disitulah peluang dibaca oleh beliau, dicarikan rumah sakit terbaik. Bahkan pada saat itu dengan kemampuannya membeli mobil yang terbaik untuk orang tuanya. Di balik kesibukannya, padahal itu tugasnya siang malam, dijaga ibunya, disuapi oleh beliau, macam-macam kebaikannya. Sampai melihat ayahnya dari kejauhan, ini anak saya kok bisa begini, nangis ayahnya. Ibunya bertanya, kamu begini itu dari mana? Ma, ini yang saya pelajari dengan Ustaz. Gak ada yang aneh-aneh katanya. Di situ keduanya kemudian merasakan tersentuh,
Lalu diundanglah saya untuk bertemu. Apa yang terjadi? Bapaknya, ibunya, istrinya, keluarganya, anaknya, cucunya datang semua. Bapak ibunya minta maaf, di situ kita berbahagia. Bahkan ikut umroh bareng, sama-sama tertawa, sama-sama gembira. Sekarang bahagia. Karir anak dia semakin meningkat, naik, dan semakin meningkat ibadahnya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, maaf, bukan karena orang tua Anda yang tidak baik, tapi Allah ingin kirimkan pahala kepada Anda supaya Anda jadi lebih baik lagi dalam pandangan kedua orang tua Anda. Dikoreksi diri Anda, dekati orang tua Anda dengan kebaikan. Barangkali ini jalan untuk mempertemukan Anda berdua dalam kebaikan, plus merekatkan kedua orang tua Anda satu dengan yang lainnya. Semoga Allah memuliakan Anda seluruhnya. Semoga Allah memberikan karunia terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya cukupkan barangkali untuk materi hari